Saya Rista Suestika akan berbagi informasi seputar cash flow di masa pandemi yang menginspirasi dalam Infonomik. Merencanakan keuangan itu adalah sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita, si pemilik uang, untuk mengatur uang, bukan kita yang diatur oleh uang. Dan merencanakan keuangan itu seperti maps yang mengarahkan kita untuk segera sampai pada tujuan keuangan kita. Sangat penting sekali, sama pentingnya ketika Anda bekerja untuk mendapatkan uang. Maka begitu juga bahwa uang itu harus kita rencanakan. Saya mesti informasikan dulu bahwa resiko itu adalah sebuah kepastian yang akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Setiap manusia yang bernapas itu selalu berdampingan dengan resiko. Nah, resiko apa sih yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan perencanaan keuangan dari awal? Yang pertama, sudah pasti uang kita akan mengalir begitu saja. Tidak tahu uangnya akan kemana. Kemudian yang kedua, kalau terjadi resiko, contoh dengan ada kondisi COVID-19 dari tahun 2020 sampai hari ini, maka kita akan terganggu kondisi keuangannya dalam skala besar. Bisa saja tujuan keuangan kita untuk menikah, beli rumah, pensiun tidak akan pernah terwujud. Jadi efeknya kalau kita tidak melakukan perencanaan keuangan dengan tepat, maka kehidupan kita akan menjadi sia-sia. Sebenarnya bukan waktu yang tepat. Tapi ketika kita memiliki pendapatan, tidak berbicara pendapatan itu besar atau kecil, tetap harus direncanakan. Kenapa? Karena ada tujuan-tujuan keuangan yang segera harus kita wujudkan. Jadi kalau saat ini memang punya pendapatan, maka segeralah lakukan perencanaan keuangan. Mengatur keuangan itu bukan berbicara tentang seberapa besar atau seberapa kecil pengeluaran yang kita miliki atau pendapatan yang kita miliki, dan kemudian bagaimana sih mengatur cash flow tadi gitu. Yang pertama adalah ketika kita memiliki pendapatan yang 100%, banyak orang yang bilang 50 30 20, 50 20 10 10 gitu ya, banyak sekali teori-teori. Tapi yang tadi saya di awal bilang bahwa merencanakan keuangan ini sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita untuk mengatur uang. Jadi disesuaikan, tidak bisa diambil patokan karena keuangan kita dengan keuangan orang lain itu berbeda. Jadi disesuaikan dengan tingkat kenyamanan kita, bagaimana caranya kita mengatur keuangan tersebut. Contoh misalnya, ketika kita punya pendapatan 100%, yang harus kita lakukan adalah coba di list dulu deh pengeluaran kita. Kemana aja sih setiap bulannya. Nah kemudian tadi karena ini adalah kebebasan kita untuk mengatur uang, maka apa yang mau kamu gunakan uang itu, maka di list aja dulu. Nanti tinggal lihat kira-kira ketika apa yang kamu mau ini sesuai nggak dengan pendapatan. Kalau misalnya memang tidak sesuai dengan pendapatan berarti ada yang harus kita kurangi atau bisa kita hilangkan. Tapi kalau misalnya langsung kita hilangkan tuh kayaknya kesel gitu ya. Udah uangnya sedikit, pengeluarannya juga itu udah itu aja, tapi harus dihilangkan kayaknya kesel. Jadi ada baiknya coba dikurangi pelan-pelan sehingga tadi paling tidak balance dulu deh antara pendapatan dengan pengeluaran. Bukannya minus gitu ya, lebih besar pengeluaran dari pendapatan, seperti itu. Berbicara mengenai piramida perencana keuangan, tadi ketika kita punya uang berapapun itu harus menjadi patokannya adalah piramida perencana keuangan, di mana piramida itu ada 5 tingkatannya. Tingkat pertama dan tingkat kedua kita sebutnya adalah keamanan keuangan yang terdiri dari tingkat pertama itu kita berbicara tentang cash flow. Artinya bagaimana cash flow ini kita buat sistem budgetingnya berdasarkan skala prioritas wajib, butuh, dan ingin. Kemudian kita punya namanya dana darurat, di mana dana darurat ini sudah pasti berbeda setiap orangnya, disesuaikan dengan statusnya. Kalau dia masih single, 6 kali dari pengeluaran.
Kemudian kalau dia sudah berumah tangga tapi belum punya putra putri, itu 9 kali dari pengeluaran. Kalau sudah berkeluarga dan punya putra putri, minimal sekali itu 12 kali dari pengeluaran. Boleh nggak kalau dana darurat ini kita hitung dari pendapatan? Boleh-boleh aja. Karena tadi di awal saya bilang merencanakan keuangan ini tergantung dengan tingkat kenyamanan kita. Jadi dana darurat boleh dari pengeluaran, boleh dari pendapatan. Kalau kamu nyaman dari pendapatan, maka lakukan. Nah kemudian kita pindah lagi ngomongin hutang piutang nih. Ada hutang konsumtif dan ada hutang produktif. Kalau hutang konsumtif itu adalah artinya kita berhutang, kemudian kita nikmatin sendiri. Tidak menghasilkan angka lagi buat kita. Tapi kalau hutang produktif ketika kita berhutang, tapi bisa menghasilkan angka atau tambahan pendapatan buat kita. Nah, ngomongin tentang hutang ini, maksimal tidak boleh lebih dari 30-35%. Artinya, coba dicek lagi, kalau kondisi hutangnya saat ini sudah 50 bahkan 60% berarti nggak sehat nih keuangannya. Nah, kemudian kita naik ke level atau tingkatan yang kedua. Ngomongin tentang mitigasi resiko, artinya dalam kehidupan ini selalu berdampingan dengan resiko. Bisa datang hari ini, bisa besok, bisa tengah malam, bisa tahun depan gitu ya. Tapi yang namanya resiko itu adalah suatu kepastian. Nah, ketika resiko itu hadir dalam kehidupan kita, berpotensi akan merusak keuangan kita dalam skala besar. Makanya tingkat pertama dan kedua atau level pertama dan kedua dalam piramida keuangan disebut dengan namanya keamanan keuangan. Nah kemudian baru di tingkat ketiga atau level ketiga kita ngomongin tentang tujuan keuangan. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah kemudian naik lagi ke tingkat keempat ngomongin tentang pensiun. Karena faktanya masyarakat kita belum siap untuk pensiun. Nah di tingkat kelima kita berbicara tentang warisan. Bagaimana nanti aset-aset kita ini kita distribusikan. Karena sudah pasti nggak ada manusia yang abadi di dalam dunia kan. Pasti akan dipanggil sama Tuhan Yang Maha Kuasa juga. Tapi bagaimana aset yang kita miliki ini berpindah kepada orang yang tepat. Nah itu tadi yang kita sebut dengan piramida perencana keuangan. Ada 5 tingkatannya. Nah kemudian bagaimana sih kita mengaplikasikan piramida ini dalam kehidupan kita kalau misalnya kita punya pendapatan. Yang pertama dan kedua itu adalah poin pentingnya. Diatur budget atau cash flow-nya, punya dana darurat, diatur hutang piutangnya, kemudian punya mitigasi resikonya. Nah kenapa? Karena ibarat seperti kita membangun sebuah rumah. Pondasinya dulu yang mesti dikuatin, pondasi keuangannya. Banyak kasus dengan adanya COVID-19 ini banyak yang kocar-kacir keuangannya karena sudah pasti tidak aman secara keuangan. Di level 1 dan level 2-nya tidak dikuatin, tapi sudah berpikir bagaimana langsung ke level ketiga atau ke tingkat yang ketiga yaitu berinvestasi. Nah, kalau ngomongin bagaimana sih mengatur sistem budgetingnya, yang pertama tadi betul sekali harus kita lakukan dulu financial check up. Apa sih itu financial check up? Artinya adalah cek kondisi keuangan. Nanti hasilnya akan ketahuan kondisi keuangan kita ini sehat atau tidak sehat. Kalau dia tidak sehat, letaknya di mana? Apakah tidak punya dana darurat? Apakah tidak punya mitigasi resiko dalam bentuk asuransi atau BPJS? Atau ternyata porsi hutangnya lebih besar? Atau ternyata tidak punya tujuan keuangan. Nah itu yang bisa kita ketahui dari dilakukannya financial check up. Nah kalau financial check up-nya sudah dilakukan, maka kita bisa mulai. Startnya udah tahu nih dari mana harus merencanakan keuangan. Kita mulai dengan membuat sistem budgeting atau cash flow-nya. Gimana caranya? Contoh, kita punya pendapatan misalnya 5 juta nih. Bagaimana cara mengatur 5 juta ini? Tentukan dulu statusnya masih single kah? Sudah berkeluarga kah? Sudah berkeluarga dan punya putra-putri atau belum? Kemudian ada keluarga yang kita tanggung atau tidak? Atau dengan yang disebut sandwich generation. Pendapatannya satu tapi membiayai banyak dapur. Nah kita harus tahu itu dulu ya. Nah contoh lagi kalau tadi kita ngomongin pendapatan yang 5 juta bagaimana cara mengaturnya? Tadi di awal membuat sistem budgeting atau cash flow tadi harus berdasarkan skala prioritas. Wajib, butuh, dan ingin. Nah kategori apa aja nih yang masuk dalam kewajiban? Contoh membayar pajak, kemudian sedekah dan persepuluhan karena di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain yang harus kita keluarkan. Dan manfaat dari sedekah atau persepuluhan ini juga melipat gandakan pendapatan dan rezeki kita. Oke, setelah itu yang dalam kewajiban adalah
memisahkan investasi untuk tabungan ataupun untuk dana darurat. Nah, kemudian kalau misalnya ada hutang piutang itu juga masuk dalam kewajiban. Oke. Kemudian ada mitigasi resiko, artinya berbicara budget untuk mitigasi resiko seperti premi asuransi atau BPJS. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam tingkat kebutuhan, artinya kebutuhan dalam rumah tangga atau kebutuhan pribadi sehari-hari. Contoh seperti makan, kemudian telekomunikasi, transportasi, biaya me time gitu ya. Karena ini juga perlu dibajetin untuk pengeluaran pribadi kita. Yang suka lupa adalah ketika kita merencanakan keuangan, budget pribadi dihilangin. Hidup itu hanya satu kali, jadi harus kita nikmatin juga ya. Jangan sampai ketika merencanakan keuangan kita jadi pelit sama diri sendiri, nggak berbagi dan akhirnya ujung-ujungnya pusing sendiri. Maka sehebat apapun nanti merencanakan keuangan dia bisa gagal di tengah jalan. Jadi ada juga budget untuk pengeluaran pribadi. Oke, nah kemudian baru kita masuk ke dalam yang bersifat keinginan. Keinginan itu seperti sudah punya barang tapi kepengen lagi, nah itu nanti dulu. Jadi harus berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Kalau tadi berbicara pendapatan 5 juta, di list lagi. Mana kewajibannya, mana kebutuhannya, mana keinginannya. Dibuat dulu aja, diatur berapa porsinya, misalnya untuk makan 500.000 misalnya. Kemudian untuk transportasi 1 juta misalnya karena jarak rumahnya jauh gitu ya. Kemudian untuk keperluan pribadi untuk me time dan lain-lain misalnya 1 juta. Berarti kan sudah habis berapa tuh? Oke, kemudian untuk telekomunikasi misalnya. Kemudian untuk berbagi atau misalnya untuk bayar hutang. Nah, coba dikalkulasikan. Kemudian lihat kalau udah dibuatin budgeting itu ternyata pengeluarannya lebih besar dari pendapatan atau minus gitu ya. Atau ternyata balance atau ternyata masih bisa untuk berinvestasi. Seperti itu. Yuk, udah waktunya ubah wacana jadi rencana agar terhindar dari bencana dan plan your money.